Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas lagi tentang si Yamaha NMAX Turbo Tech Max yang baru gue beli bulan kemarin. Nah kali ini gue akan bahas beberapa aksesoris wajib. Mungkin ini wajib buat gue ya, tapi siapa tahu bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang punya NMAX versi 3 juga. Siapa tahu aksesoris yang gue beli ini mungkin teman-teman perlukan juga. Nah karena aksesoris yang gue beli untuk motor ini cukup banyak ya, ada beberapa, jadi mungkin videonya akan gue bagi ke beberapa part supaya nggak terlalu lama juga durasinya, dan gue pasti kasih daftar isinya di thumbnailnya. Jadi kalau teman-teman lagi mau nyari barang apa mungkin bisa dicek di thumbnailnya. Nah beberapa aksesoris ini gue beli awal-awal bahkan sebelum motornya datang. Jadi gue udah pesen dulu beberapa supaya begitu motor datang udah siap dipasang, nggak nunggu pengiriman lagi. Nah yang pertama soal pasang Stone Guard film atau kayak semacam PPF untuk di lampu depan. Ini gue udah pernah bahas di video sebelumnya, jadi gue skip ya. Nah yang sekarang gue bakal bahas mulai dari ganti lampu plat nomor yang ada di belakang ini. Karena semua lampu di motor NMAX Turbo Tech Max ini sebetulnya udah LED ya, kecuali lampu plat nomor ini. Makanya gue mau ganti pakai yang dari Osram ini. LED ini kecil banget, cuman 1 watt, tapi dia terang. Ini karena yang bawaannya itu, yang bohlam itu waktu nyala itu agak panas ya. Dan setelah gue ganti pakai yang LED ini, karena cuma 1 watt, tapi dia terang, cuman nggak terlalu panas. Nah ini gue tunjukin cara pasangnya gimana. Teman-teman tinggal buka aja baut yang ada di dudukan lampu plat nomor ini. Nah tinggal ditarik dari belakang soketnya. Kemudian teman-teman ganti bohlamnya dengan bohlam LED yang teman-teman bisa beli di online ya. Sebetulnya teman-teman bisa pakai LED merek apapun, tipenya T10 atau W5W jenisnya. Nah, cuman gue karena udah biasa pakai Osram yang ini, di mobil juga gue pakai cukup lama dan awet, makanya gue mau pakai lagi di motor ini. Selain itu memang gue kebetulan udah punya cadangan juga sih, jadi gue nggak ngedadak beli gitu. Nah, setelah beres dipasang, teman-teman tinggal pasang lagi rumah lampu plat nomornya ke tempat semula, tinggal dibaut lagi. Nah, udah selesai sih, ini nggak usah ke bengkel, teman-teman bisa ganti sendiri di rumah karena gampang banget. Dan ini hasilnya, cahayanya gue lebih suka karena lebih putih dibanding yang sebelumnya itu kan agak kekuningan ya dan remang-remang padahal panas gitu. Nah ini lebih terang tapi nggak panas. Gue pribadi lebih suka cahayanya yang putih kayak gini. Nah selanjutnya ini gue juga beli beberapa cover untuk cover motor, cover jok, dan juga sarung buat helm. Nah ini yang pertama adalah cover motor. Jadi ini untuk menutupi motor. Karena di rumah ada kucing juga, jadi gua rasa gua perlu pakai ini. Dan juga karena motor ini bakal jarang gua pakai, jadi kalau misalnya gua taruh di garasi itu, gua pakein cover ini supaya nggak berdebu. Nah ini untuk yang cover jok ya, jadi ini cuma menutupi bagian jok doang. Ini biasa gua bawa-bawa, jadi kalau misalnya parkir di tempat yang menurut gua sih agak kurang aman, maksudnya kemungkinan kena getah, pohon, atau ada kucing juga, jadi gue pasangin. Nah yang selanjutnya ini ada sarung helm. Ini mungkin sama seperti sarung helm pada umumnya ya, cuman gue ada helm yang gak dikasih sarung waktu beli, jadi gue beli sarung helm ini sekalian karena yang jualnya sama. Nah ini untuk yang cover motor, itu di bagian bawahnya itu ada kayak karet gini ya, bisa dikencengin jadi lebih ngepas gitu, ngepres ke motornya, nggak gampang terbang. Nah yang pertama gue bakal tunjukin cara pakai yang sarung jok dulu ya, ini buat penutup jok. Jadi ini sih gue biasa kalau motornya lagi diparkir aja gue pakainya. Jadi kalau misalnya motor lagi dipakai jalan ya ini dicopot ya, karena kalau nggak jadi licin, kurang enak gitu. Paling kalau misalnya kayak parkir di rumah, ini karena di rumah ada kucing, dan juga kalau misalnya gue parkir di luar, misalnya tempatnya di bawah pohon atau mungkin ada kemungkinan bakal ada kucing, jadi gue pasangin ini juga kalau parkir di luar. Gue sih nggak peduli ya mau dibilang lebay atau gimana, yang penting kulit jok orinya itu aman gitu kalau misalnya ditinggal parkir.
Nah, yang selanjutnya untuk cover bodinya ini bahannya mirip kayak parasut gitu ya, bagian dalamnya silver dan luarnya ini gue pilih yang warna hitam. Sebetulnya ada warna lain bisa pilih teman-teman. Dan ini posisi waktu ketutup menurut gue sih ini cukup, nggak perlu sampai bawah banget juga ya, karena ban itu kan biasa kotor ya kalau pas habis dipakai. Jadi menurut gue ini sih cukup banget. Seenggaknya melindungi motor itu dari debu, dan ini sih sebetulnya waterproof ya, tapi gue sendiri belum coba karena gue memang taruh motornya ini di garasi di dalam ruangan. Nah, yang selanjutnya ini screen protector untuk speedometer ya, supaya mika speedometer itu nggak cepet baret-baret. Itu kalau baret-baret kan kita ngelihat speedometer juga jadi kurang enak ya, makanya gue pakein screen protector atau anti gores. Nah, ini gue pilih yang dari merek Multifans. Nah, ini kita langsung dapat 2 lembar, yang satu itu yang matte buat latihan dan yang glossy transparan itu untuk yang permanennya. Nah, cuman karena gue memang udah terbiasa untuk nempel-nempel stiker, jadi gue nggak pakai yang matte-nya itu, gue langsung pakai yang transparan glossy-nya. Nah, ini gue akan cabut dulu plastik yang ada di speedometer, ini bawaan ya. Sebetulnya kalau teman-teman nggak mau beli screen protector dan mau pakai yang bawaan aja, nggak usah dibuka juga bisa sih. Cuman yang ini gue ada gelembung-gelembung udaranya gitu, jadi kurang nyaman untuk dilihat ya. Makanya gue pasang anti gores ini. Nah, untuk metode pemasangan stiker seperti biasa, teman-teman bisa pasang dalam kondisi kering atau pasang dalam kondisi basah. Nah, ini karena udah pre-cut atau udah dipotong, anti gores itu udah sesuai dengan speedometernya, makanya gue pilih dengan metode basah aja. Jadi gue semprotin dulu ini pakai air atau air sabun juga bisa. Nah, aplikasi pakai air ini lebih memudahkan karena nantinya masih bisa digeser-geser kalau posisi screen guard-nya itu miring, dan masih bisa dicabut pasang, ini nggak berbekas nantinya. Ini jujur menurut gue pemasangannya dibilang gampang nggak juga, dibilang susah juga enggak sih. Kalau misalnya udah biasa pasang stiker, sebetulnya ini nggak terlalu susah. Cuma ini karena gue baru pertama kali masang untuk di speedometer ini dan tempatnya juga agak sempit, dan ini di beberapa ujung yang sebelah atas itu emang agak kurang presisi sebetulnya. Tapi ya overall ini masih oke banget, dan mungkin nantilah kalau udah agak jelek atau agak kuning nanti gue bakal ganti dengan screen protector yang lain. Tapi ini menurut gue sih kayaknya bakal awet ya, cuman gue juga nggak tahu. Tapi so far sih ini oke. Nah, ini kalau teman-teman masang stiker pakai metode basah, ini kalau misalnya teman-teman udah beres pasang, pas baru kering banget, ini bakal kemungkinan masih ada kayak jejak-jejak air gitu di dalamnya. Nggak usah khawatir karena setelah 1-2 hari itu bakal hilang sendiri. Apalagi kalau teman-teman sering bawa motornya nyetir siang-siang, itu kena matahari nanti dia bakal nempel sempurna setelah mungkin 2-3 hari. Waktu pertama kali dipasang itu pasti akan kurang bagus kelihatannya, tapi jangan khawatir, nanti lama-lama juga bakal clear kayak gini. Nah, ini setelah gua pasang, berhasil pasang gitu, ini hasilnya kayak gini, jadi lebih clear ya untuk kita lihat speedometer itu nggak buram gitu. Kalau sebelumnya pakai yang bawaan itu kan agak sedikit buram ya. Nah, oke, mungkin untuk di video kali ini akan sampai sini dulu. Nanti bakal dilanjut di video selanjutnya. Buat aksesoris-aksesoris lain apalagi yang gua beli, nanti bakal gua sharingin secara bertahap. Untuk link pembelian seperti biasa ada di kolom deskripsi atau gua tag langsung produknya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.